Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Koperasi dengan dosen pengampu Ahmad Hanif Fajrin MPD. Dengan anggota kelompok yang pertama Elvi Faizatul Jannah dengan NIM 1264022020095. Yang kedua, Galuh Putri Lisna Dewi dengan NIM 1264022020103. Yang ketiga, Ilham Maulana Bahtiar dengan NIM 1264022020108. Dan yang keempat, Mia Yunita dengan NIM 1264022020119. A. Peraturan dan perundang-undangan tentang koperasi dan UKM. Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha, berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam tata cara perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun sebagai kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi, sehingga mampu berperan sebagai sokok guru perekonomian nasional. Bahwa pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dan seluruh rakyat. Bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan menjelaskan dengan perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali ketentuan tentang perkoperasian dalam suatu undang-undang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian. B. Tata cara pembentukan koperasi. A. Syarat pembentukan koperasi. Yang pertama, koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 20 orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Yang kedua, pendiri adalah warga negara Indonesia mampu melakukan tindakan hukum. Yang ketiga, nama koperasi paling sedikit terdiri dari 3 kata. Yang keempat, melaksanakan kegiatan usaha yang langsung memberikan manfaat secara ekonomi kepada anggota. Yang kelima, mengkelompokkan usaha koperasi menjadi usaha utama, usaha pendukung, dan usaha tambahan yang dicantumkan dalam anggaran dasar. Yang keenam, pendiri menyetorkan modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal untuk melaksanakan kegiatan usaha yang jumlahnya sesuai kebutuhan yang diputuskan oleh rapat pendiri koperasi. B. Para pendiri wajib mengadakan rapat persiapan pembentukan koperasi yang membahas semua hal yang berkaitan dengan: yang pertama, rencana pembentukan koperasi. Yang kedua, nama koperasi. Yang ketiga, rancangan anggaran dasar koperasi. Yang keempat, usaha koperasi. Yang kelima, besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib. Yang keenam, pemilihan pengurus dan pengawas. C. Dalam rapat persiapan pembentukan koperasi dilakukan penyuluhan koperasi. D. Dalam rapat pembentukan koperasi sebaiknya dihadiri oleh notaris yang terdaftar pada Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia guna mencatat pokok pembahasan yang disepakati dalam rapat pendirian untuk dirumuskan dalam akta pendirian. Yang E. Hasil pelaksanaan rapat pembentukan koperasi dibuat dalam 1. Berita acara rapat pendirian koperasi, atau yang kedua, notulen rapat pendirian koperasi. Pengesahan akta pendirian koperasi. 1. Para pendiri koperasi atau kuasanya mempersiapkan akta pendirian koperasi untuk diajukan kepada notaris. 2. Dalam menyusun akta pendirian koperasi, para pendiri atau kuasanya dapat berkonsultasi dengan ahli perkoperasian yang didampingi oleh notaris. 3. Para pendiri koperasi atau kuasanya mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis melalui notaris kepada menteri dengan melampirkan dokumen berupa: A. Surat keterangan persetujuan penggunaan nama koperasi dari pejabat. B. 2 rangkap akta pendirian koperasi, 1 diantaranya bermaterai. C. Surat kuasa pendiri. D. Notulen rapat pembentukan koperasi. E. Berita acara rapat pembentukan koperasi. F. Akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris.
G. Surat bukti jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal. H. Keterangan domisili. I. Rencana kegiatan usaha koperasi minimal 3 tahun ke depan dan rencana anggaran belanja dan pendapatan koperasi. J. Surat permohonan izin usaha simpan pinjam atau unit usaha simpan pinjam bagi koperasi simpan pinjam atau koperasi jenis lain yang memiliki unit simpan pinjam. 4. Permohonan pengesahan akta pendirian koperasi diterima oleh pejabat yang berwenang dan diberikan surat tanda terima. 5. Koperasi memperoleh status badan hukum setelah mendapat pengesahan oleh Menteri. 6. Nomor dan tanggal surat keputusan pengesahan akta pendirian koperasi merupakan nomor dan tanggal perolehan status badan hukum koperasi. 7. Nomor status badan hukum sekurang-kurangnya mencantumkan kode BH. Pembangunan koperasi dan UKM. Pembangunan koperasi dan UMKM menjadi salah satu program prioritas dari Kabinet Indonesia Bersatu dan telah diformalkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJM Nasional tahun 2004 sampai dengan tahun 2009. Peraturan Menteri atau Kepala LNPD yang terkait dengan penetapan rencana strategis pada berbagai kementerian atau departemen atau LPND. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 36/PER/M.KUKM/11/2005 tentang RTJM pemberdayaan KUMKM, peraturan daerah yang berkaitan dengan RPJM daerah, dan berbagai dokumen perencanaan lainnya seperti dokumen rencana aksi, pemberdayaan usaha mikro, dan lain-lain. Tantangan dalam pembangunan koperasi. Menurut data Laporan Keuangan Perkembangan Keuangan Syariah tahun 2015, terjadi penurunan penyaluran pembiayaan terhadap sektor UMKM oleh perbankan syariah. Pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah untuk kategori usaha selama tahun 2015 didominasi oleh sektor non-UMKM, baik di sisi modal kerja maupun investasi. Pembiayaan untuk kategori usaha yang diberikan untuk non-UMKM mencapai 61,80%, sementara pembiayaan UMKM yang diberikan hanya 38,20% atau sebesar 50,3 triliun. Porsi pembiayaan untuk UMKM ini menurun dibandingkan tahun 2014 di mana pembiayaan UMKM yang disalurkan oleh Bank Syariah mencapai 49,98%, yang artinya terdapat beberapa kendala baik dari segi faktor perbankan maupun faktor pelaku UMKM atau nasabah dalam memanfaatkan peluang-peluang tersebut di atas. Kemudian dari faktor-faktor tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan UMKM dari aspek keuangan syariah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.